Salam, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Haifa Faiza Karadila dari kelas 7D akan mempresentasikan tentang bab 3 Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Mind map yang saya buat seperti ini ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke presentasi. Diawali dengan pembatasan wilayah. Masalah pembatasan wilayah Indonesia sebenarnya sudah dibahas sejak sidang kedua BPUPK pada tanggal 10-16 Juli 1945. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timur Portugis atau yang sekarang dikenal dengan Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Senada dengan Yamin, Ir Soekarno dengan mengutip kitab Negara Karta Agama, wilayah Indonesia itu mencakup daerah-daerah seperti Sumatera hingga Papua. Meskipun Hatta tidak setuju pandangan itu, menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Kita akan membahas tentang penetapan wilayah. Karena perbedaan pendapat tersebut, Ketua BPUPK Rajiman Widioningrat lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan kala itu, yaitu pertama, seluruh Hindia Belanda. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Kalimantan Utara. Dari hasil pemungutan, ternyata pilihan kedua meraih pilihan paling banyak. Maka BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti saat ini. Kita akan membahas tentang batas wilayah. Batas wilayah Indonesia yaitu sebelah selatan, Laut Indonesia, Laut Arafuru, negara Australia. Sebelah timur, negara Papua Nugini. Sebelah utara, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sebelah barat, India. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat LU hingga 11 derajat LS dan 95 derajat BT hingga 141 derajat BT. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Indonesia memiliki semua ciri tersebut bila dirinci sebagai berikut. Pertama, ibu kota berada di Jakarta. Kedua, UUD yang berlaku UUD 1945. Ketiga, kepala negara dan kepala pemerintahan berada di bawah naungan presiden. Keempat, badan perwakilan oleh MPR, DPR, DPD. Kita akan membahas tentang pembahasan negara kesatuan. Selain itu, menurutnya antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Semua hampir setuju, kecuali beberapa orang, diantaranya Mohatta, yang menyebutkan bahwa sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelahiran NKRI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Bentuk negara itu sempat berubah karena gangguan pihak luar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi negara-negara bagian. Pada 17 Agustus 1950, pemerintah
menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian, amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 UUD NRI 1945 menegaskan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memperjuangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat melalui perjuangan fisik dan juga perjuangan non-fisik. Perjuangan non-fisik bisa melalui gerakan politik, pendidikan, dan kebudayaan. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.